Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dahulu. Semoga jalannya pelajaran hari ini bisa berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Cukup? Mari sebelumnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Biar semangat. Kamu mendengarkan saja ya. Sebelum mata pelajaran dimulai, kamu absen dulu di web yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu Guru BK. Hari ini adalah PJJ mata pelajaran PPKN. Belum kita mulai. Sekarang kan kamu masih ingat keadaannya adalah masih ada COVID. Meskipun kita pelajaran daring atau jarak jauh, tidak tatap muka, jangan lupa kamu semangat. Semangat belajar harus ada. Karena apa? Belajar sekarang ini adalah bekal untuk masa depan kamu yang akan datang. Sebelumnya, silahkan kamu siapkan buku paket. Buka bab 3. Masihkah kamu ingat materi minggu yang kemarin? Ada nggak anak-anak yang ingat? Masih. Apa? Serta musyawarah dan mufakat. Itu materi minggu kemarin. Sekarang materinya adalah arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara Indonesia. Arti pentingnya yaitu arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sebagai hukum dasar yang berisi norma atau aturan atau ketentuan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat kaidah negara yang fundamental. Selanjutnya, pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum dasar adalah di sini aturan yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya keseluruh hukum perundang-undangan. Hukum dasar tertulis mempunyai sifat yaitu peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara. Menjadi dasar sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan-peraturan perundangan di bawahnya. Hukum dasar tidak tertulis yaitu sifat dari hukum dasar tidak tertulis. Yang pertama, tidak bertentangan dengan isi, artinya dan maksud hukum dasar tidak tertulis. Masih ingatkah kamu contohnya kemarin hukum dasar tidak tertulis? Ya, yaitu pidato presiden tiap malam tanggal 16 Agustus. Selanjutnya hanya terjadi ada di tingkat nasional, itu konvensi. Selanjutnya yaitu sebagai norma hukum. Artinya kedudukannya sebagai norma hukum, maka Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sifat mengikat baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Menekankan perlunya semangat, yaitu semangat para pemimpin pemerintah dan semangat para penyelenggara negara. Nah, anak-anak, tahukah kamu fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945? Untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil. Ya, untuk mengatur kehidupan dan bernegara yang adil. Tadi ada sarana atau alat
kontrol berlakunya semua peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Peran perumus tokoh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan hukum negara melalui proses yang panjang dalam perumusannya, serta memiliki sikap dan perilaku yang mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta pada pahlawan terhadap bangsa negara Indonesia yang tidak mau kompromi dengan penjajah sebagai bangsa yang merdeka yang baru. Para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan UUD 45 telah melahirkan semangat untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, kebersamaan, dan kekeluargaan. Kamu kerjakan latihan berikut. Dan apa arti penting pro patria dan primus patrialis? Dikerjakan, dijawab sekarang, ora sah nganggo urek-urekan. Ada yang sudah bisa? Yang pertama? Saya, Bu. Ya, Nabila. Yang nomor 2, Bu. Ya, monggo. Peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara. Ya. Selanjutnya, apa lagi? Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan. Terus? Mengikat baik pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan, Ya. lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara, dan penduduk di mana saja. Ya. Tuh yang nomor 2 Mbak Nabila sudah. Tadi Mbak Nabila sudah, Rina sudah, yang lainnya ayo, yang laki-laki, mosok cowoknya kalah karo cewek. Selalu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air itu adalah pro patria dan primus patria. Kita lanjutkan. Itu kesimpulannya sekarang materi hari ini kesimpulannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran terperinci dari proklamasi. Sekarang, terima kasih anak-anak. Jangan lupa tugasnya ada di Google Classroom. Dibuka nanti dikirimkannya juga lewat Google Classroom. Terima kasih anak-anak. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.